Ketika membicarakan kehidupan di India, banyak orang membayangkan negeri penuh nuansa spiritual dengan studio yoga, kuil yang bersih, dan festival warna-warni. Namun begitu kaki menginjak daratan, kenyataan langsung terasa keras. Secara harfiah, bernapas di banyak kota India bukan hanya soal menghirup oksigen. Udara dipenuhi asap, debu, dan polusi yang begitu pekat hingga terasa seperti berdiri di samping api unggun raksasa yang tidak pernah padam. Lalu ada lalu lintas yang menyerang semua indera sekaligus. Ribuan klakson berbunyi bersamaan, seolah seluruh negeri sedang mengikuti lomba kebisingan. Mobil, motor, becak, bus, sepeda, pejalan kaki, bahkan sapi dan kambing berada di ruang yang sama. Hewan menyeberang jalan dengan wibawa yang seringkali lebih dihormati daripada polisi lalu lintas. Di balik kebisingan dan panas, ada hal lain yang lebih mengganggu, yaitu kebersihan. Di banyak tempat, mencuci tangan setelah dari toilet bukan kebiasaan umum. Setelah itu, tangan yang sama langsung digunakan untuk menyiapkan makanan kaki lima. Aromanya sangat menggoda, tetapi sering berakhir dengan kunjungan darurat ke kamar mandi yang kadang tidak memiliki tisu atau air bersih. Jadi, selama ini India terlihat seperti apa di mata Anda? Hentikan sejenak video ini dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar sebelum kita melangkah lebih jauh menjelajahi anak benua ini. India tidak mengenal kata setengah-setengah. Perbedaan di sini begitu tajam hingga terasa mengejutkan. Anda bisa melihat seorang pria turun dari mobil mewah dengan sopir pribadi. Sementara hanya beberapa langkah dari sana, seorang anak tanpa alas kaki meminta uang demi membeli makanan. Anda dapat melewati gedung pencakar langit yang modern, berbelok sedikit, lalu mendapati tumpukan sampah, kabel listrik kusut, dan aroma yang mencampur wangi rempah dengan limbah mentah yang luar biasa. Kehidupan tetap berjalan di tengah semua kekacauan ini. Pedagang yang terus memaksa, keramaian yang hampir tidak pernah tidur, dan tatapan mata yang mengikuti setiap langkah Anda. India menjadi ujian nyata ketahanan manusia. Ini adalah pengalaman keras bagi siapapun yang berani mengalaminya langsung. India baru benar-benar dipahami setelah Anda menjalaninya sendiri. Negara raksasa di Asia Selatan ini membentang lebih dari 1,2 juta mil persegi, menjadikannya negara terbesar ketujuh di dunia. Saat ini, India dihuni lebih dari 1,43 miliar orang, dan secara resmi menjadi negara dengan populasi terbesar di bumi, melampaui Cina. Ketika jumlah manusia sebanyak itu berkumpul dalam satu wilayah, bernapas menjadi tantangan serius. Kota-kota seperti New Delhi, Mumbai, dan Kolkata sering diselimuti kabut polusi yang begitu tebal hingga angin tidak mampu membersihkannya. Tingkat pencemaran sangat parah, sehingga menghirup udara Delhi pada hari buruk setara dengan merokok beberapa bungkus rokok dalam 24 jam. Organisasi Kesehatan Dunia bahkan mengklasifikasikan kualitas udara di kota-kota ini sebagai ancaman langsung bagi kehidupan manusia. Ironisnya, ribuan pencari ketenangan spiritual datang ke India untuk mencari udara murni dan kedamaian batin. Yang mereka temukan justru asap, debu, gas buang kendaraan, dan abu dari sampah yang dibakar. Jika itu belum cukup, ada pula pengalaman aroma yang khas. Bayangkan berjalan di tengah campuran rempah eksotis, makanan jalanan yang mendesis, saluran limbah terbuka, dan sesekali aroma sapi. Inilah yang oleh warga lokal disebut sebagai bau resmi kota-kota India. Setelah mendengar semua ini, apakah Anda masih ingin berkemas dan pergi ke India? Tulis ya atau tidak di komentar, dan sampaikan pendapat Anda. Jika bernapas terasa seperti olahraga ekstrem, maka menghadapi lalu lintas India adalah olimpiade transportasi. Udara kotor selalu ditemani konser paling bising di dunia. Bayangkan ribuan mobil, sepeda motor, becak otomatis, bus penuh penumpang, sepeda, pejalan kaki, dan hewan bergerak di jalan yang sama. Semuanya tampak kacau, namun entah bagaimana tetap berjalan seperti tarian improvisasi. Bagi orang luar, pemandangan ini terlihat seperti kekacauan total. Namun bagi orang India, ini hanyalah hari biasa. Klakson bukan sekadar alat, melainkan bahasa. Digunakan untuk maju, berhenti, berbelok, atau sekadar mengikuti kebiasaan orang lain. Rasanya seperti obrolan grup raksasa. Hanya saja bukan pesan teks,
melainkan bunyi tanpa henti yang membuat telinga berdenging. Aturan lalu lintas lebih sering dianggap teori daripada praktik. Lampu lalu lintas menyala seperti hiasan warna-warni. Ada, tetapi sering diperlakukan sebagai saran. Marka jalan pun bersifat opsional, karena yang terpenting adalah menemukan celah dan masuk. Meski harus melawan arah, sapi menjadi pengecualian suci di tengah kekacauan ini. Hewan ini melintas dengan tenang di jalan ramai, dan semua kendaraan berhenti dengan penuh hormat. Mobil saling bersenggolan mungkin dianggap biasa, tetapi menyentuh sapi dipandang sebagai dosa besar. Akibatnya, perjalanan 30 menit bisa berubah menjadi berjam-jam. Di antara asap knalpot, simfoni klakson, dan rasa cemas akan tabrakan. Lalu lintas di India lebih dari sekadar alat berpindah tempat. Ironisnya, kecelakaan tidak sesering yang dibayangkan. Mungkin karena semua orang mengemudi dengan asumsi bahwa kecelakaan bisa terjadi kapan saja, sehingga kewaspadaan justru lebih tinggi. Kekacauan ini menciptakan keteraturan aneh yang memungkinkan semua orang bertahan. Tulis angka 4 jika Anda ingin ikut merasakan petualangan ini, atau angka 1 jika lebih memilih menonton dari trotoar. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman Anda. Terima kasih untuk dukungan terbaik dari para pengikut setia. Setelah berhasil melewati konser lalu lintas tanpa akhir, Anda mungkin berpikir tiba di hotel akan membawa ketenangan. Kenyataannya tidak demikian. Di India, fasilitas dasar seperti listrik dan air bekerja seperti undian. Anda tidak pernah tahu kapan listrik padam atau air berhenti mengalir. Pemadaman listrik begitu sering hingga dianggap bagian dari rutinitas harian. Bayangkan tengah malam, suhu mencapai 40 derajat lebih, lalu kipas tiba-tiba berhenti. Pendingin udara menyerah sepenuhnya. Anda terbaring lengket di kasur, merasa menyatu dengan furnitur. Bertanya-tanya apakah akan bangun dalam keadaan baik atau benar-benar kelelahan. Anda mencoba bekerja, mengisi daya ponsel, atau menyalakan lampu. Keberuntungan sangat menentukan. Listrik bisa kembali dalam 10 menit atau 10 jam. Yang mengejutkan, hampir tidak ada yang benar-benar marah. Bagi kebanyakan orang, ini hal biasa. Jika listrik sudah menyebalkan, kekurangan air jauh lebih menyiksa. Di banyak kota, membuka keran adalah perjudian. Apakah air keluar, hanya angin, atau suara pipa kosong? Bahkan saat air mengalir, jangan langsung percaya. Air keran jarang aman diminum, sehingga Anda harus terus membeli air kemasan. Merebus, menyaring, atau berharap tidak jatuh sakit dan menghabiskan minggu di kamar mandi. Bayangkan jika keduanya gagal bersamaan. Tidak ada listrik dan tidak ada air. Anda tidak bisa mandi, tidak bisa menyejukkan diri, bahkan tidak bisa mengisi daya ponsel untuk mengeluh. Yang tersisa hanyalah menatap langit-langit gelap, mendengar kota yang tak pernah tidur, dan berkata pada diri sendiri, inilah India. Sekarang kita bicara tentang daya tarik utama India, yaitu makanan. Masakan India terkenal di seluruh dunia, rasanya kaya, penuh warna, dan syarat rempah yang membuat lidah menari. Namun makan di India juga seperti berjudi dengan sistem pencernaan. Makanan jalanan adalah bagian penting dari pengalaman otentik. Anda akan melihat samosa digoreng panas, kari beraroma kuat, dan manisan yang tampak seperti perayaan. Semuanya terlihat menggoda sampai Anda teringat soal kebiasaan kebersihan. Banyak pedagang tidak memiliki fasilitas sanitasi memadai. Tangan yang baru memegang uang atau menyentuh berbagai permukaan kini menyiapkan makanan Anda. Akibatnya, banyak wisatawan berlari ke kamar mandi setelah satu gigitan. Korban dari yang dikenal sebagai sakit perut pelancong. Saat Anda sangat membutuhkan toilet, seringkali fasilitas tidak memiliki tisu, air bersih, atau hanya selang tua di sudut ruangan. Makan di India bisa menjadi kenikmatan besar bagi lidah, tetapi juga taruhan bagi perut yang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan hari itu. Jika Anda berhasil melewati masalah air dan makanan, selamat. Kini Anda menghadapi pengalaman khas lainnya, yaitu labirin birokrasi. Di India, tugas sederhana seperti mengurus izin, memperpanjang dokumen, atau mendaftarkan sesuatu bisa berubah menjadi maraton cap, tanda tangan, dan kertas tanpa akhir. Di balik loket pemerintah, sering ada petugas yang bersikap seolah mengakui keberadaan Anda saja sudah sebuah kebaikan.
Proses 10 menit di negara lain bisa memakan waktu berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Alasan penundaan jarang jelas. Anda diminta satu tanda tangan lagi, disuruh kembali besok, atau diberitahu bahwa dokumen yang Anda bawa tidak lagi berlaku karena membutuhkan cap dengan warna berbeda. Di India, perbedaan ekonomi tidak tersembunyi. Ia hadir terang-terangan. Anda bisa berjalan di jalan dengan gedung tinggi berkilau, pusat belanja mewah, dan mobil mahal dengan sopir pribadi. Lalu menyeberang satu jalan dan melihat anak muda tanpa alas kaki meminta uang untuk makan. Kekayaan ekstrem dan kemiskinan mendalam hidup berdampingan, dipisahkan hanya oleh trotoar. Contoh nyata dari kontras ini adalah Dharavi di jantung Mumbai. Wilayah ini hanya seluas 2,39 km persegi, namun dihuni lebih dari 1 juta orang. Kepadatannya mencapai lebih dari 418.000 jiwa per kilometer persegi. Beberapa gang begitu sempit, hingga Anda harus berjalan menyamping. Orang memasak, mandi, dan menjalani hidup di ruang yang lebih kecil dari lemari pakaian besar. Di dekat bengkel tembikar, warga menghadapi panas tungku dan asap hitam tebal setiap hari. Kondisi ini akan dianggap tidak layak huni menurut banyak standar internasional. Namun kawasan ini menghasilkan $1 miliar setiap tahun. Ya, $1 miliar dari tempat yang sering disebut sebagai salah satu yang termiskin di dunia. Bagaimana bisa? Warga membangun sistem daur ulang dan manufaktur yang sangat efisien. Sampah plastik dari seluruh India masuk ke Dharavi, disortir, dibersihkan, dan diolah menjadi produk baru yang dijual ke berbagai negara. Beberapa bahkan berakhir dijual melalui platform daring global. Ini adalah bukti kecerdikan manusia yang tumbuh di tengah kondisi yang nyaris mustahil. Wisatawan disarankan tidak memasuki Dharavi sendirian karena mudah tersesat atau menjadi sasaran pencurian. Kawasan ini juga dikenal secara internasional sebagai latar utama film pemenang Oscar tahun 2008, Slumdog Millionaire, yang disutradarai oleh Danny Boyle. Saat membahas rasa tidak nyaman di India, pengalaman banyak perempuan tidak bisa diabaikan. Di luar panas, kebisingan, dan kekacauan umum, banyak perempuan menghadapi hal yang jauh lebih mengganggu, yaitu tatapan tanpa henti. Ini bukan sekadar lirikan singkat, melainkan pandangan panjang dan tajam yang sering disertai komentar kasar, tawa dari kelompok pria, dan kadang sentuhan yang tidak disengaja di tempat ramai. Bagi banyak perempuan, berjalan sendirian di jalan terasa seperti ujian yang terus berulang. Perasaan diawasi hampir tidak pernah hilang. Jika Anda adalah perempuan asing, tekanan ini biasanya terasa jauh lebih besar. Tidak peduli apakah berpakaian sopan atau modern. Menjadi perempuan yang sendirian seringkali sudah cukup untuk menarik perhatian yang tidak diinginkan. Ironinya sangat terasa. India adalah negeri yang memuja Dewi, merayakan feminitas dalam kuil dan ritual keagamaan, serta memiliki tradisi panjang menghormati sosok perempuan suci. Namun dalam kehidupan sehari-hari, terlalu banyak perempuan justru menghadapi kenyataan pahit, diperlakukan dengan rasa hormat yang lebih rendah dibandingkan Dewi yang diagungkan di altar. Seolah polusi suara, polusi udara, dan kekacauan lalu lintas belum cukup, iklim India menambahkan tantangan tersendiri. Kenyamanan di sini adalah hak istimewa, bukan sesuatu yang dijamin. Panas musim panas terasa menyesakkan, seperti terjebak di ruang uap yang pintunya tidak pernah terbuka. Sementara kelembapan membuat tubuh basah oleh keringat hanya dalam beberapa menit. Tidak peduli apakah Anda berjalan kaki, duduk di taksi berpendingin udara, atau berdiri diam. Cepat atau lambat pakaian akan menempel di kulit seperti lapisan tambahan yang tidak diinginkan. Dan panas ini datang bersama pasukan nyamuk yang seolah memiliki satu tujuan, membuat kunjungan Anda senyaman mungkin dalam arti sebaliknya. Apapun penangkal yang digunakan, krim pelindung yang dioleskan, atau alat pembasmi yang diayunkan, nyamuk selalu menemukan cara untuk menggigit. Seakan belum cukup dengan panas ekstrem, tubuh Anda juga dihiasi bentolan gatal sebagai kenang-kenangan. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak serangga ini membawa penyakit serius seperti demam berdarah, malaria, dan cikungunya. Rasanya seperti daftar lengkap penyakit tropis yang menunggu wisatawan lengah.
Ini membawa kita pada bagian perjalanan yang mungkin paling putus asa, namun juga terasa ironis, yaitu mencari toilet yang layak, cepat atau lambat, panas, kelembapan, dan makanan jalanan yang menggoda akan memaksa Anda mencari kamar mandi. Tantangan sesungguhnya bukan hanya keinginan, tetapi menemukan fasilitas yang bisa digunakan. Di banyak tempat, Anda akan menjumpai ruang sempit dengan standar kebersihan yang meragukan, dan hampir selalu tanpa kertas toilet. Jika sangat beruntung, mungkin ada selang tua berkarat atau ember mencurigakan yang tampak lebih bermasalah daripada situasi Anda. Karena itu, setiap pelancong berpengalaman di India selalu mengulang aturan bertahan hidup yang sama. Selalu bawa perlengkapan darurat berisi tisu dan pembersih tangan. Ini bukan soal kenyamanan, melainkan kebutuhan nyata. Bahkan saat air tersedia, ingat bahwa seringkali tidak aman untuk diminum, apalagi untuk kebersihan pribadi. Air keran kerap mengandung bakteri yang bisa menjamin kunjungan panjang Anda di kamar mandi manapun yang berhasil ditemukan. Pendekatan paling aman adalah merebus air, menyaringnya dengan benar, atau terus membeli air kemasan. Di India, aturan emasnya sederhana. Percayai botol air tertutup lebih dari keran hotel manapun. India melarang pengambilan sapi sepenuhnya. Domba, kambing, dan kerbau boleh diambil untuk daging, tetapi sapi tidak pernah. Jadi jika Anda menginginkan steak sapi saat berkunjung, keinginan itu tidak akan terpenuhi. Yang mungkin tersedia adalah daging kerbau, yang legal dan umum dikonsumsi. Namun pemujaan sapi jauh melampaui aturan makanan. Selama pandemi COVID, ketika dunia berjuang dengan vaksin dan pengobatan, sebagian penganut Hindu di negara bagian Gujarat rutin mengunjungi tempat penampungan sapi untuk mandi dengan susu dan mengolesi tubuh mereka dengan campuran urin dan kotoran sapi. Mereka benar-benar percaya praktik ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Tidak ada dokter yang merekomendasikannya, tetapi orang-orang melakukannya dengan keyakinan penuh. Praktik keagamaan seputar sapi sangat menarik. Penganut mencari berkah dengan memegang ekor sapi dan membiarkan sapi menyentuh kepala mereka dengan hidungnya. Mereka percaya hal ini menciptakan hubungan langsung dengan energi ilahi. Di negara bagian Benggala Barat, sapi bahkan diwajibkan memiliki kartu identitas resmi untuk mencegah penyelundupan dan melindungi hewan tersebut. Akibatnya, sapi bebas berkeliaran di jalan, tidur di mana saja, dan melakukan apapun tanpa gangguan. Bahkan ada hari raya khusus untuk sapi yang disebut Gopastami. Pada hari ini, semua sapi, baik liar maupun ternak, dimandikan dan dihiasi rangkaian bunga. Festival sapi yang paling aneh mungkin adalah Bidakala, di mana orang-orang saling melempar kotoran sapi. Peserta hampir selalu terluka, tetapi warga desa percaya luka tersebut akan sembuh total dalam 3 hari. Ketika orang berbicara tentang sungai besar, Gangga dianggap suci oleh lebih dari 900 juta umat Hindu di seluruh dunia. Mereka percaya bahwa masuk ke airnya dapat membersihkan jiwa dan menghapus dosa. Bagi banyak keluarga, mengkremasi anggota keluarga di tepinya dan mengembalikan abu ke sungai menandai akhir kehidupan dan pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Namun tidak semua orang dikremasi. Dalam tradisi Hindu, anak muda, perempuan hamil, dan beberapa orang yang dianggap suci secara spiritual langsung ditempatkan ke sungai, artinya tubuh utuh dilepaskan ke air yang sama yang digunakan jutaan orang untuk minum, mandi, dan beribadah. Hal yang sama berlaku bagi sapi yang juga dianggap suci. Selama pandemi COVID, pemandangan menjadi lebih mengganggu ketika jenazah dalam kondisi membusuk terlihat mengapung, sementara hewan liar memakannya di tepi sungai. Gambar-gambar ini mengejutkan dunia. Tetapi praktik tersebut tetap berlanjut karena begitu melekat pada tradisi keagamaan. Mari berbicara tentang ikon paling terkenal di India, Taj Mahal. Dibangun pada abad ke-17, monumen ini diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 1983 dan disebut sebagai mahakarya yang dikagumi secara universal. Semua orang mengenal kisah cinta Kaisar Shah Jahan dan istrinya Mumtaz Mahal, tetapi detail pembangunannya benar-benar menakjubkan. Taj Mahal mencerminkan gambaran rumah surgawi yang dibayangkan Shah Jahan untuk sang istri. Sekitar 20.000 pekerja bekerja siang dan malam selama 22 tahun.
dari tahun 1630 hingga 1653. Biaya pembangunannya mencapai 320 juta rupiah, setara sekitar 1 miliar dolar Amerika saat ini. Lebih dari 1.000 gajah digunakan untuk mengangkut bahan berat. 28 jenis batu mulia dan setengah mulia ditanamkan ke marmer putih Taj Mahal. Batu pirus didatangkan dari Tibet, giok dari China, dan marmer putih utama berasal dari Rajasthan. Setelah selesai, Shah Jahan justru ditahan oleh putranya sendiri, Aurangzeb. Pada tahun 1658, Kaisar yang membangun monumen cinta terindah di dunia hanya bisa memandangnya dari balik jendela penjara selama 8 tahun terakhir hidupnya. Ia menghabiskan sisa hidupnya menatap makam istrinya tanpa kebebasan untuk mendekat. Taj Mahal juga memiliki masjid aktif tempat ibadah masih berlangsung. Setiap hari Jumat, bagian mausoleum ditutup untuk wisatawan agar warga lokal dapat berdoa. Hingga kini, situs warisan dunia ini tetap menjalankan fungsi keagamaannya sambil menjadi tujuan wisata. Sering disebut sebagai destinasi sekali seumur hidup. Taj Mahal menjadi bagian dari rute wisata segitiga emas yang mencakup Delhi, Agra, dan Jaipur. Yang sering tidak disadari wisatawan adalah perubahan warnanya sepanjang hari. Dari merah muda saat fajar, keemasan saat senja, hingga putih terang di bawah cahaya bulan purnama. Bayex. Fakta terakhir menyoroti sesuatu yang benar-benar mengagumkan, yaitu kreativitas dan kemampuan beradaptasi masyarakat India menghadapi tantangan besar. Hidup di negara dengan populasi terbanyak di dunia menghadirkan masalah yang kompleks. Dan kecerdikan warga biasa terlihat sangat menonjol. Saat mencoba naik kereta penuh, melewati terminal bus yang kacau, atau berjalan di jalan ramai, Anda akan selalu menemukan seseorang yang siap menjual sesuatu atau menyediakan apa yang Anda butuhkan dengan cara paling kreatif. Jika payung rusak saat musim hujan, akan ada orang yang tahu cara memperbaikinya dengan bahan yang tak pernah Anda bayangkan. Jika butuh potong rambut, akan ada tukang cukur di trotoar lengkap dengan cermin, gunting, dan handuk hangat. Ada pula orang yang memasang tulang patah di tengah jalan, menyembuhkan cedera dengan metode tradisional, atau spesialis keliling yang membersihkan telinga dan menangani masalah kaki dengan keahlian mengejutkan. Ekonomi informal di India sangat besar. Pedagang kaki lima membangun usaha dari satu gerobak atau bahkan selembar kain di tanah. Mereka menjual buah, sayur, elektronik, pakaian, buku, hingga makanan siap santap. Di sektor teknologi, inovasi India telah dikenal dunia. Negara ini menjadi pusat pengembangan perangkat lunak global. Dengan insinyur India bekerja untuk perusahaan internasional besar, namun inovasi tidak hanya soal teknologi tinggi. Di pedesaan, petani mengembangkan teknik konservasi air, sistem rotasi tanaman yang efisien, dan alat pertanian murah yang memaksimalkan hasil dengan sumber daya minimal. Di kota, warga ahli mengoptimalkan ruang sempit dan membangun sistem komunitas yang memungkinkan jutaan orang hidup berdampingan. Sistem transportasi, meski tampak kacau bagi orang luar, sebenarnya merupakan karya organisasi informal yang luar biasa. Jutaan orang bergerak setiap hari menggunakan kereta, bus, becak, sepeda, dan berjalan kaki. Semuanya terkoordinasi melalui pemahaman tak tertulis tentang cara sistem ini bekerja. Itulah 15 fakta mengejutkan tentang kehidupan nyata di India yang menunjukkan kompleksitas, kontradiksi, dan ketangguhan negara ini, dari kerasnya polusi dan tantangan infrastruktur hingga kecerdikan luar biasa warganya. India menolak untuk disederhanakan atau dimasukkan ke dalam satu stereotip. Tulis komentar di bawah dan beritahu fakta mana yang paling mengejutkan Anda. Atau bagikan pengalaman pribadi Anda tentang India. Kami selalu senang mendengar cerita dari Anda. Jangan lupa berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menemani perjalanan ini menjelajahi India yang sesungguhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat kita mengungkap sudut menarik lain dari dunia kita yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.